Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi agama, meliputi konsep dasar psikologi agama, sejarah psikologi agama, perkembangan keberagamaan pada anak-anak, remaja, dan dewasa, kematangan beragama, dan agresi dan altruisme. Yang pertama, konsep dasar psikologi agama meliputi pengertian psikologi agama, ruang lingkup psikologi agama, metode psikologi agama, dan tujuan psikologi agama. Pengertian psikologi agama. Psikologi agama terbagi atas dua kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab, atau ilmu jiwa untuk mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan agama adalah aturan dan keilmuan yang berdasarkan pada keyakinan dan kepercayaan batin kepada pencipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi agama adalah ilmu pengetahuan yang membahas pengaruh agama dalam diri seseorang dan dalam kehidupannya, yaitu dalam berinteraksi dengan Tuhan atau pencipta, berinteraksi dengan sesama manusia, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, ruang lingkup psikologi agama meliputi kegiatan beribadah seseorang, gerakan kemasyarakatan yang muncul dari masyarakat yang beradab, budaya yang ada dalam masyarakat, serta suasana keagamaan dalam lingkungan hidup. Selanjutnya, metode psikologi agama. Dalam mengkaji dan meneliti psikologi agama dapat dilakukan dengan cara atau metode yaitu metode ilmiah yang mempelajari fakta-fakta yang berada dalam lingkungannya dengan cara objektif seperti dokumen pribadi, kuesioner dan wawancara, melalui tes, eksperimen, dan observasi. Selanjutnya, tujuan psikologi agama. Jadi, psikologi agama bertujuan sebagai social control dalam tuntunan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, yang berfungsi sebagai norma-norma kehidupan agama, sehingga agama menjadi pengawas baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, sejarah dalam psikologi agama. Psikologi agama sebelum abad ke-19 telah ada dalam karya-karya ilmuwan muslim. Sejarah perkembangan psikologi agama memang mengalami yang namanya pasang surut bersamaan dengan perkembangan psikologi modern. Nah, pada awal tahun 1890-an, psikologi agama berkembang pesat. Pada awal perkembangannya, banyak tokoh-tokoh perintis psikologi modern sendiri yang berniat untuk mengkaji fenomena kehidupan beragama, misalnya William James and Gaston Nicol. Next, perkembangan keberagamaan pada anak-anak, remaja, dan dewasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang perkembangan keberagamaan pada anak-anak, remaja, dan dewasa, kita harus tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkembangan. Jadi, perkembangan adalah perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayatnya yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, perkembangan keberagamaan pada anak-anak. Jadi, dalam beragama, anak-anak mengalami beberapa fase perkembangan sesuai dengan tingkat pengalaman, intelektualisasi, dan pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam beragama, anak-anak sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran orang-orang yang lebih dewasa agar mereka tidak berada dalam keraguan yang semakin tinggi. Jadi, pada fase ini, anak-anak itu cenderung mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya. Kemudian, dalam fase perkembangan keberagamaan pada anak-anak, Ernest Harms menuliskan suatu artikel jurnal yang berjudul The Development of Religious Experience in Children, bahwa perkembangan pengalaman beragama anak-anak melalui 3 tingkat atau 3 fase. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng, kedua the realistic stage atau tingkat kenyataan, dan ketiga the individual stage atau tingkat individu.
Selanjutnya, perkembangan keberagamaan pada remaja. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan keberagamaan pada remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kognitif, di mana mengacu pada remaja yang masih memiliki mental yang abstrak. Kemudian faktor personal mengacu pada konsep individual dan identitas. Kemudian faktor hereditas, perbuatan buruk yang dilakukan oleh remaja akan menimbulkan rasa bersalah bagi dirinya. Kemudian tingkat usia, di mana kematangan seksual mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan mereka. Adapun faktor eksternal, di mana perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu tinggal. Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan institusional. Selanjutnya, perkembangan keberagamaan pada dewasa. Nah, pada usia dewasa, mereka sudah mempunyai sikap yang dapat menentukan pribadinya, menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab dan mulai menghimpun norma-norma sendiri yang kemudian terbentuk karakteristik, yaitu menerima agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. Kemudian tingkat ketaatan beragama sudah didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sendiri. Sikap terbuka dan wawasannya akan lebih luas, sehingga terlihat adanya hubungan antar sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial. Next, kematangan beragama. Kematangan beragama dipahami sebagai watak keberagamaan yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup seseorang yang kemudian terakumulasi ke dalam pola-pola sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk menentukan bahwa seseorang ini sudah matang dalam beragama, dapat kita lihat melalui sikapnya, di mana dia sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang kemudian pemahamannya itu sejalan dengan perilakunya, atau pemahaman spiritualnya itu sejalan dengan tingkah laku yang dia pahami. Selanjutnya, agresi dan altruisme. Agresi adalah sikap atau perilaku negatif yang merujuk pada tindakan yang membuat objeknya itu mengalami bahaya atau kesakitan. Sedangkan altruisme adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia sepenuhnya, atau orang yang memiliki motivasi dan keinginan untuk menolong orang lain. Adapun faktor yang berperan dalam terbentuknya sikap agresi, yaitu keluarga, di mana mungkin dalam keluarganya ia merasa kurang diperhatikan atau terjadi konflik dalam keluarganya sehingga ia tertekan. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan atau berperan penting dalam terbentuknya sikap agresi, yaitu dapat menimbulkan pergaulan buruk. Selanjutnya media massa, di mana adanya tayangan-tayangan tentang kekerasan. Adapun faktor pendorong sikap altruisme antara lain itu nilai agama dan moral. Penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral akan mendorong seseorang itu melakukan pertolongan jika melihat orang lain sedang kesusahan. Selanjutnya, kepribadian, di mana seseorang akan bergerak sendiri hatinya untuk menolong. Dan hubungan sosial, yang mana adanya kecenderungan untuk menolong seseorang dalam ranah sosial. Adapun cara untuk menghilangkan rasa agresif dalam diri itu membiasakan diri untuk menahan amarah, kenali peristiwa yang selama ini terjadi, menghilangkan pola pikir yang salah yang sudah terbentuk sejak kecil, dan berusaha menerima emosi yang terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.